Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada materi kali ini Bapak akan membahas kompetisi dasar 3.7, yaitu memahami prosedur penggunaan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Untuk tujuan pembelajaran, di sini ada 3. Yang pertama, dengan mengamati contoh gerakan, kamu dapat menjelaskan gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam salah satu gaya renang. Kedua, dengan mengamati contoh, kamu akan dapat menjelaskan prosedur dalam menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Yang ketiga, dengan mengikuti contoh gerakan, kamu dapat mencontohkan gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam salah satu gaya renang. Sedikit catatan kepada kalian, jadi pada saat pengambilan nilai praktek keterampilan gerak, materi yang akan diujikan itu menyesuaikan dengan kondisi kamu saat ini selama berada di rumah. Melihat sarana dan prasarana yang terbatas, maka dengan ini perlunya Bapak untuk memilih mana yang bisa dipakai dalam aktivitas gerak pada saat kalian berada di rumah. Baik, kita masuk ke dalam pengertian renang. Renang adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki untuk menyelam ataupun mengapung. Macam-macam gaya pada renang. Di sini macam-macam gaya pada renang ada 4, yaitu yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya dada, dan yang terakhir gaya kupu-kupu. Teknik dasar pada renang. Ada 4 teknik dasar yang harus dimiliki untuk mempelajari olahraga renang, yaitu yang pertama pernapasan, yang kedua gerakan kaki, yang ketiga gerakan tangan, dan yang keempat, latihan meluncur. Untuk teknik dasar pada renang, di sini Bapak sudah sajikan gambar yang kalian bisa lihat ya. Jadi, yang pertama untuk teknik pernapasan, di sini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri adalah saat mulut kamu terbuka, di situ adalah fase pada saat kamu menghirup napas melalui mulut. Lalu gambar yang sebelah kanan adalah fase di mana nafas yang kamu simpan di dalam mulut itu kamu keluarkan melalui hidung ya. Untuk teknik pernapasan ini sangat penting untuk kamu apabila kamu ingin belajar teknik dasar pada renang ya. Yang di bawahnya adalah teknik meluncur. Di teknik meluncur ini ada 3 fase gerakan ya. Yang pertama, kalian bisa lihat salah satu kaki ditekuk ya. Itu digambar kita lihat dia menekuk kaki sebelah kanan. Sebenarnya kaki sebelah kiri juga boleh. Intinya kamu boleh menekuk kaki yang terkuat ya. Jadi kalau kalian kaki terkuatnya sebelah kanan, boleh dipakai menekuk ya. Posisi kedua tangan di atas kepala dirapatkan. Lalu fase gerakan pada gambar kedua, telungkupkan badan kamu sejajar dengan permukaan air. Lalu fase gambar ketiga, kamu tendang kaki terkuat yang menekuk ya. Jadi bentuknya seperti meluncur ya. Jadi itu untuk teknik meluncur. Untuk selanjutnya masih dalam teknik dasar pada renang. Di sini ada 2 ya. Teknik gerakan kaki dan teknik ayunan tangan. Untuk teknik gerakan kaki, untuk dasar yang biasanya kalian kuasai dalam teknik gerakan kaki ini, kalian boleh duduk di tepi kolam dan kaki digerakkan secara bergantian ke atas dan ke bawah. Untuk teknik ayunan tangan ya, untuk dasar di sini kamu juga bisa memutar kedua tangan kamu ya secara bergantian, yang kanan dan yang kiri seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam gaya pada renang. Yang pertama adalah gaya bebas. Di sini Bapak sudah sajikan gambar bergerak ya. Jadi kalian bisa melihat langsung gaya renang bebas
pada gambar yang sudah Bapak sajikan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan atau gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan tengkurap dan sejajar dengan permukaan air. Gerakan kaki pada renang gaya bebas dilakukan dengan gerakan naik turun secara bergantian yang dilakukan di dalam air. Gerakan tangan pada renang gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan tangan secara bergantian dari posisi depan, belakang, ke atas, lalu kembali lagi ke depan. Gerakan pernapasan pada renang gaya bebas dilakukan dengan memutar kepala ke arah badan yang miring ketika tangan mengayun ke depan. Gerakan pernapasan dilakukan melalui mulut ya. Kalian bisa lihat sendiri pada gerakan yang ada di gambar ya. Jadi pertama gerakan kakinya yaitu naik turun. Yang kedua adalah gerakan tangannya ya. Jadi memutar juga secara bergantian ya. Tangan kanan dan tangan kiri. Untuk fase pernapasannya pada saat dia menoleh ke kanan ya atau menengok ke kanan ya, di situ fase dimana muka kamu keluar dari permukaan air ya untuk mengambil nafas dari mulut, dan pada saat kepala kembali lagi ke dalam permukaan air, di situ fase dimana kamu mengeluarkan nafasnya melalui hidung. Selanjutnya masuk gaya kedua yaitu gaya punggung. Untuk renang gaya punggung, berenang dengan posisi punggung menghadap permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh telentang di permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggir seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas. Sewaktu berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas air sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan ya. Secara tidak langsung untuk gaya punggung ini sebenarnya hampir sama dengan gaya bebas, tetapi posisi badannya saja yang berbeda ya. Untuk gaya punggung dia menghadap ke atas, tetapi untuk gaya bebas dia mengarah ke bawah atau menghadap ke bawah ya. Untuk gerakan kaki juga sama ya, gerakan tangan hampir sama, tetapi untuk gaya punggung ya ada gerakan agak ke samping dikit tangannya itu untuk mengayuh badan ya supaya maju ke depan. Untuk pernapasannya di sini karena melihat ke atas, jadi untuk fase pernapasan di sini tidak diperlukan ya. Jadi karena muka kalian sudah menghadap ke atas, jadi jalur pernapasan kalian juga tidak terhambat untuk melakukan gaya punggung ini. Selanjutnya adalah gaya dada. Gaya dada atau katak ya. Jadi di sini kalau disebut gaya katak juga sama untuk gaya dada ya. Jadi kalaupun disebut gaya dada juga sama ya, gaya katak juga. Jadi untuk yang familiar biasanya disebut gaya katak ya. Untuk gaya katak ini sendiri adalah gerakan atau gaya renang dengan posisi kaki yang menyerupai katak, dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah kaki menendang ke arah luar atau dibuka lebar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah satu kali gerakan tangan kaki atau dua kali gerakan tangan kaki ya. Jadi kalian lihat dari gerakan kakinya itu menyerupai katak ya. Jadi gaya dada bisa juga disebut dengan gaya katak ya. Untuk gaya dada ini sendiri, gerakan tangannya juga secara bersamaan ya. Jadi seperti gerakan untuk memecah airnya ya. Jadi pada saat tangannya ditarik, posisi badan ke atas ya, kalian bisa lihat pada gambar kepalanya pun keluar dari permukaan air. Nah, disitulah fase untuk pengambilan nafas melalui mulut, dan pada saat kepala masuk lagi ke dalam air, disitulah fase untuk membuang udara kamu melalui lubang hidung. Selanjutnya ya, ini gaya kupu-kupu. Untuk renang gaya kupu-kupu adalah
Salah satu gaya berenang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air dan kemudian kedua belah lengan ditekan ke bawah secara bersamaan dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sedangkan untuk kedua belah kaki menendang ke bawah secara bersamaan dan ke atas seperti gerakan lumba-lumba ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk gaya kaki ya, itu gerakannya seperti gaya lumba-lumba ya. Jadi kedua kaki kalian dirapatkan ya seperti pada gambar. Untuk gerakan tangan ya, di sini kenapa disebut gaya kupu-kupu? Menurut Bapak di sini karena menyerupai sayap kupu-kupu dia. Jadi ditekan ke bawah ya, lalu dihentakkan ke atas secara bersamaan, lalu kembali lagi ke depan ya, diulangi gerakan yang sama. Pada saat tangan menekan ke bawah ya, fase di mana pernapasan muka kamu naik ke permukaan air, di situ kamu ambil nafasnya dari mulut ya. Lalu pada saat muka kamu kembali ke dalam air, nah di situ fase di mana kamu membuang nafasnya melalui hidung. Selanjutnya, di sini prosedur dalam menjaga keselamatan diri sendiri atau orang lain dalam aktivitas air ya. Di sini perlu kamu ketahui ya. Jadi biar kamu tahu apabila kamu melakukan aktivitas berenang ya, atau aktivitas air atau aktivitas selama berada di kolam ya, supaya kamu terjaga dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan kamu sendiri ya. Di sini kamu perlu tahu, Bapak sudah buatkan ada 6 poin. Yang pertama adalah berenanglah di tempat yang dangkal apabila belum bisa melakukan gerakan renang. Yang kedua, wajib ditemani atau diawasi oleh orang dewasa apabila belum bisa melakukan gerakan renang. Yang ketiga, tidak berlari-lari di tepi kolam karena akan menyebabkan terpleset. Yang keempat, gunakan pelampung atau rompi pelampung apabila belum bisa melakukan gerakan renang. Yang kelima, basahi tubuh terlebih dahulu dengan air sebelum memasuki kolam untuk mencegah kotoran pada tubuh kamu bercampur pada saat kamu memasuki kolam. Yang keenam, lakukan pemanasan atau peregangan sebelum melakukan aktivitas renang untuk mencegah kram pada tubuh. Terima kasih kepada kalian yang telah melihat video materi pembahasan dari Bapak. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.